Saat ditanya perihal nasib anak-anaknya yang kini harus kemana-mana naik transportasi umum atau angkot, Edward Akbar memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia bahkan membandingkan dirinya yang harus naik sepeda dan menyebut kondisi sekarang bisa dianggap sebagai bentuk latihan menumbuhkan daya juang bagi para buah hati. Tak hanya komentar Atta Halilintar yang membuat kecewa Haju Faisal, yang juga tengah jadi perbincangan panas adalah prahara rumah tangga Kimberly Ryder dan Edward Akbar. Ya, pemirsa silet RCTI, setelah heboh gugatan Kimberly hanya meminta nafkah cerai sebesar Rp5.000, kini Edward pun jadi bulan-bulanan warganet. Bahkan, ramai yang berkomentar bahwa ia merupakan sosok suami pelit, sehingga Kimberly tidak mengharapkan terlalu banyak perihal nafkah. Padahal, Kimberly diketahui merupakan salah satu aktris sukses tanah air yang juga lulusan S2 dari luar negeri, yakni Central Saint Martin University di London, Inggris, setelah sebelumnya mengambil S1 di perguruan tinggi yang sama. Namun, selama 5 tahun pernikahannya dengan Edward, ia terlihat menjalani kehidupan yang bisa dibilang cukup sederhana, tak seperti layaknya artis-artis lainnya. Klien saya dalam gugatannya juga tidak mempersulit kok untuk meminta nafkah baik anak, baik kepada klien saya sebagai penggugat ya. Bahkan nafkah mut'ah, idah, madiyah, kiswah dan maskan hanya Rp1.000, masing-masing Rp1.000. Nafkah mut'ah Rp1.000, yang total di 5 itu cuma Rp5.000. Menurut aku yang penting itu adalah cuman nafkah anaknya aja sih. Nafkah anak. Sebagai ya udah tanggung jawab sebagai bapak aja. Ya, semuanya dijalani aja dengan sabar dan banyak bersyukur aja. Fokus sama anak-anak iya, karir iya, karena kan kedepannya juga anak-anak kan mau sekolah, jadi kan harus ya cari duit basically buat anak-anak. Happy aja, di bawah happy aja gitu loh. Aku juga senang kerja dan aku juga senang ngasih sesuatu buat anak-anak gitu. Jadi hidup aku tuh bukan cuma buat diri sendiri, jadi buat anak-anak dan keluarga. Dalam pernikahan mereka yang sudah memasuki tahun ke-6 tanggal 26 Agustus mendatang, Kimberly dan Edward dikaruniai 2 orang anak. Lewat unggahan di media sosialnya, kerap terlihat keseharian keduanya dalam berumah tangga yang dibilang jauh dari kemewahan kehidupan seorang artis. Bukan hanya melahirkan anak di bidan, Kimberly juga merupakan sosok ibu yang mengurus rumah tangga tanpa bantuan ART. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you, Jafari. Lagi nungguin ngisi airnya guys, lagi kelas. Biar apa? Biar airnya kinclong. Ini kita lagi nge-prepare kambingnya, pada di paket-paketin, terus nanti kita bagiin ke orang-orang sekitar. Karena aku, apalagi kayak beberapa hari ini kan aku syuting, dan ceritanya itu aku punya bapak yang deket banget sama aku. Aku pun juga, aku deket banget sama bapak aku kan. Jadi kepikiran, ya Allah indah banget punya bapak yang sayang banget sama aku, yang, jadi pengen nangis. Yang deket sama aku, tapi aku memainkan series ini lebih ngerasa lagi gitu loh, gimana sedihnya kalau anak-anak nggak punya sosok itu. Pasti ada kan, sebagai seorang bapak kan pasti mereka ada kangennya. Cuman biasanya aku peluk, aku bilang papanya maaf ya, papanya lagi sibuk kerja. Yang lebih mengejutkan, di tengah proses perceraiannya, Kimberly juga melaporkan Edward atas kasus dugaan penggelapan mobil. Bahkan, Edward kemarin telah dipanggil oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan. Namun saat dikonfirmasi secara tegas, ia menyebut bahwa aset tersebut merupakan harta bersama.
Semua itu diawali dengan yang baik. Jadi ayo yang baik aja. Dan kalau masalah apa yang hari ini ya sesuai yang saya sampaikan di awal bahwa ini harta bersama. Kalau hemat kami nggak ada penggelapan karena dibeli secara bersama dalam jangka waktu pernikahan. Jadi itu apalagi ada perjanjian pranikah. Ya. Jadi di situ kan sudah jelas porsinya masing-masing. Kemarin KR setelah kita mintain keterangan, ya jadi itu mobil diminta oleh KR kemudian tidak diberikan. Oleh karena itulah melapor ke Polres Jakarta Selatan. Datang ke Polres Jakarta Selatan memenuhi panggilan, ya kemarin ada penundaan, hari ini sedang berlangsung. Kita dari penyidik meminta keterangan. Kalau mobil ya masih dalam proses aja sih. Saat ditanya perihal nasib anak-anaknya yang kini harus kemana-mana naik transportasi umum atau angkot, Edward Akbar memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia bahkan membandingkan dirinya yang harus naik sepeda dan menyebut kondisi sekarang bisa dianggap sebagai bentuk latihan menumbuhkan daya juang bagi para buah hati. Dia pun sempat terlihat tak terima saat dibilang enggan memberikan mobil kepada Kimberly. Dengan tegas menyatakan semua ada prosesnya dan juga menunggu hasil sidang perceraian dengan Kimberly. Saya juga naik sepeda, naik apa kok buat juang anak-anak di masa depan. Bukan tidak mau diberikan, tunggu proses yang berlangsung dulu aja. Semuanya kan ada aturannya. Sebenarnya sih supaya mereka juga ngerti gitu loh. Bajai itu apa, angkot itu apa, terus naik transportasi umum di Jakarta, di Indonesia itu seperti apa. Jadi bukan yang tipe anak-anak yang selalu keenakan dikasih mobil terus gitu loh. Jadi ada pelajarannya juga di situ. Emang udah ditunjukin sama Allah tuh ini yang jalan yang harus aku ambil tuh yang ini. Untuk para suami itu juga jangan terlalu pelit lah. Kasihan seorang istri kerjanya 24 jam. Sementara itu, sama-sama jalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan, seperti Edward Akbar kemarin, suami Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, juga kembali menjalani pemeriksaan tambahan atas kasus dugaan penggelapan dana sebesar 6,9 miliar rupiah yang dilaporkan oleh mantan istrinya Arina Winarto. Setelah sebelumnya dikabarkan mangkir bahkan terancam dijemput paksa, Tiko didampingi kuasa hukumnya kemarin akhirnya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Awalnya, Tiko dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun diketahui telah datang lebih awal secara diam-diam sejak siang hari tanpa diketahui media. Oleh penyidik, Tiko diberondong sekitar 40 pertanyaan. Proses tersebut bahkan berlangsung sampai larut malam. Baik, kalau untuk saudari T, kita sudah meminta lagi keterangan bersurat ya, resmi untuk datang ke Polres Jakarta Selatan sebagai saksi. Untuk tanggalnya hari ada di penyidik, mohon izin. Atau surat panggilan yang kita berikan, tidak ada kabar, pasti kita 2 kali kita panggil, 3 kali pasti kita upaya paksa. Bang, update tadi. Bang, sebentar bang. Bang, gimana bang tadi pemeriksaannya bang? Bang. Jadi kami meminta penundaan pemeriksaan yang seharusnya dijadwalkan di 31 Juli. Jadi baru hari ini ya kita dapat informasi tersebut. Jadi tidak pernah ada mangkir. Pemeriksaan hari ini Mas Tiko mau menyelesaikan supaya tidak dipanggil lagi bolak-balik. Jadi kita mau tuntaskan jam berapapun. Sekitar berapa tadi? 30-40 ya? Lebih ya. Kemudian untuk saudara T kita meminta keterangan tambahan ya karena sudah datang waktu panggilan pertama. Itu kemudian juga apa-apa saja yang diperlukan penyidik, kekurangan keterangan pasti penyidik meminta. Oleh karena itu diminta untuk kemarin bersurat keterangan tambahan.
Yang jelas seputar kasus yang sudah dilaporkan. Tidak ingin berlarut-larut, menurut kuasa hukum Tiko, kliennya ingin segera menyelesaikan permasalahan, sehingga tidak masalah jika harus diperiksa dalam waktu lama. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa mereka optimis bahwa tuduhan yang dilayangkan sang mantan istri tidaklah benar adanya. Di tengah proses yang masih terus bergulir, Tiko bahkan telah melaporkan balik mantan istrinya terkait dugaan transmisi data tanpa izin di Polda Metro Jaya. Padahal mereka sudah keluar ada 6,9 tapi tidak bisa menjelaskan 6,9 miliar itu mana. Hukumnya kan berlaku, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Tetap ITE. ITE juga. Pasal yang ada di ITE tetap tapi bertambah pasalnya. Ya. Sejauh ini masih didalami oleh penyidik, Pak. Masih pemeriksaan, masih berlangsung sampai sekarang.